Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Resti selaku dosen pembimbing kelas kimia F dan teman-teman semua di mata kuliah kimia kelas F. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan terkait contoh mekanokimia atau mekanochemistry yang berjudul kekuatan sintesis. Oke, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Farhan Putra Brianto, yang kedua saya sendiri Kimas Haji Andika Mahendra, yang ketiga Khairul Yasri, keempat Raffi Arhan Karim, kelima Muhammad Fakhri Aulia, keenam Ninudi Putra, ketujuh Nanda Fahrul Ramadhani, dan yang kedelapan adalah Alif Lukman Irfani. Ya, selanjutnya itu ada apa itu mechanochemistry, itu sintesis kimia yang diaktifkan atau ditopang oleh gaya mekanik yang sedang mengalami periode penemuan kembali yang menarik. Dimungkinkan oleh teknik dan alat sintetik baru untuk studi mekanistik waktu nyata. Dan dalam pembahasan kami ini terkait kekuatan sintesis. Kenapa menggunakan mechanochemistry? Karena kimia ini memiliki ciri khas yaitu mencapai transformasi kimia dengan milling atau grinding tanpa perlu pembubaran reaktan secara massal. Next. Dan ini ada bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini. Next. Next. Nah, bagaimana dari gambar 1A dilakukan dengan prosedur yang berbeda dari laboratorium konvensional, karena pengaduk dan pemanas diganti dengan gilingan bola otomatis, dan gelas kimia dan termo diganti dengan toples yang berisi media penggilingan. Pertama, guci berayun bolak-balik dengan frekuensi yang menentukan intensitas penggilingan. Pabrik pengocok sering digunakan untuk sampel kecil, misalnya dalam penyaringan padatan farmasi. Di pabrik Planet, toples berputar di sekitar poros tengah, sambil berputar di sekitar porosnya sendiri. Gerakan planet semacam itu menciptakan gaya sentrifugal yang meniru efek gravitasi di pabrik roller skala industri, yang menawarkan koneksi langsung ke peningkatan skala. Dari gambar 2A dapat dilihat bahwa kunci keberhasilan mekanochemia adalah teknik baru yang menggunakan aditif katalik untuk mengontrol reaktivitas. Dari jumlah tersebut, liquid assisted grinding atau LAG sangat penting untuk memperluas mekanokimia menjadi alternatif yang layak untuk sintesis larutan, seperti yang diilustrasikan oleh konsep yang didemonstrasikan dari laboratorium penelitian bebas pelarut, atau rumit rute mekanokimia multi langkah ke target yang relevan secara farmasi dan biologis. Next. Ini ada skala pengaruh efisiensi dan momen dipol cair pada penampilan polimorf kokristal 1, 2, dan 3 dalam kokristalisasi LDG, kafein, dan asam antranilat. Mengubah aditif cair dalam LAG adalah cara yang sederhana dan ampuh untuk mengontrol reaksi mekanokimia yang sangat menarik dalam screening obat dalam bentuk padat. Reaktivitas bebas pelarutan dalam LAG telah dilaksanakan dengan cara yang berbeda, misalnya dengan pembentukan lapisan permukaan bergerak, atau fakta bahwa jumlah cairan cukup kecil untuk terus jenuh dengan reaktan. Asal-usul efek pengaruh struktur pada LAG tidak jelas. Dengan studi terbaru menunjukkan polaritas cairan, efisiensi, dan interaksi spesifik antara cairan dan reaktan. Next. Selanjutnya terkait pemantauan reaksi real-time dari proses mekanokimia itu sendiri. Untuk hingga saat ini, studi terkait mekanistik dari reaksi milling atau penggilingan ini masih terbatas pada pemantauan langsung pada transformasi di dalam tabung milling atau penggilingan. Ya, keterbatasan ini masih dibatasi dengan teknik in situ yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Teknik ini yang digunakan adalah penggunaan radiasi sinkroton. Dengan penetrasi yang tinggi untuk memantau transformasi mekanochemical dengan difraksi sinar X atau XRPD melalui dinding milling jar, setelah diikuti dengan teknik spektroskopi Raman yang dikombinasikan dengan sinkroton XRPD. Contoh penerapan dari mekanochemistry yaitu pada penemuan fase cut pada proses pembentukan MOF. Proses sintesis ini menjadi satu-satunya fase cut diatur ulang menjadi polimorf intanoid yang lebih padat setelah terpapar suhu, pelarut, dan milling lanjutan. Untuk contoh dari mekanochemistry bisa dilihat di gambar samping tadi. Selanjutnya ada katalisis. Mekanokimia ini itu adalah platform serbaguna untuk organokalitik dan transformasi yang dikatalis oleh logam. Sebagian besar contoh
Mekanokimia katalitik ini mengandalkan katalis yang dikembangkan untuk perakyatan penggiling, yang menunjukkan bahwa permukaannya ini bertindak sebagai katalisator. Sebagian besar pula permukaannya ini dilapisi oleh foil perak yang mudah dilepas dan didaur ulang. Di sini ada reaksi mekanokimia yang dikatalis oleh permukaan logam. Yang pertama ini ada Hausen coupling tanpa kokatalis tembaga. Yang kedua ada iklopropanasi alkena yang dikatalis oleh foil perak. Dan yang C ada sikloadisi yang dikatalis oleh nikel. Simbol untuk reaktivitas mekanokimia ini diusulkan oleh Reichmayr. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada new synthetic opportunities, yaitu ada kesadaran yang berkembang bahwa mekanokimia bukan hanya sarana membuat kimia dikenal lebih jauh, tapi juga dapat menjadi alat untuk penemuan, memungkinkan akses ke produk atau proses yang tidak ditemukan dalam larutan. Sebagai contoh, sintesis nanopartikel logam monodisperse biasanya dilakukan pada pengenceran tinggi untuk mempertahankan kontrol atas pertumbuhan dan agregasi partikel. Baru-baru ini juga ditunjukkan bahwa penggilingan dengan agen penutup memungkinkan sintesis bebas pelarut dari nanopartikel emas monodispersi dengan ukuran antara 1 dan 2 nanometer. Selain itu, mekanokimia digunakan untuk pertukaran ligan hidrofobik menjadi ligan hidrofilik bebas pelarut pada nanopartikel oksida besi superpramagnetik 8 nanometer tanpa mengaruhi ukuran atau perilaku magnetiknya. Kemampuan untuk mensintesis dan memodifikasi sistem nanopartikel monodisperse dalam lingkungan bebas pelarut adalah ilustrasi yang jelas dari peluang sintetik tak terduga yang ditawarkan oleh mekanokimia. Kemudian kita lanjut ke stoichiometric control. Nah, kualitasnya mengejutkan dari sebuah reaksi mekanokimia adalah kontrol yang sangat baik atas reaksi stoichiometri yang memungkinkan sintesis yang tepat dan ditargetkan dari kristal dan koordinasi polimer yang berbeda secara stoichiometri dengan hanya mengontrol komposisi campuran reaksinya. Dalam semua kasus, kontrol atas stoichiometri ini reaksinya itu jauh lebih unggul daripada eksperimen berbasis larutan ataupun lelehan analog, di mana selektivitas produknya itu sulit dikendalikan dan membutuhkan reaktan yang sangat berlebih. Kontrol dari stoichiometri seperti itu juga diamati untuk reaksi kovalen, di mana yaitu telah digunakan sebagai rute yang efisien untuk desimetrisasi. Misalnya, penggilingan diamina aromatik dengan 1 atau 2 ekuivalen aryl isothiocyanat yang menghasilkan dan secara selektif mono atau bis diurea, sementara penggilingan mesetilena dengan jumlah okson dan natrium halida yang berbeda menyebutkan mono, di, atau trihalogenasi selektifnya. Next. Kemudian ada reaction discovery. Ada sejumlah kecil, tapi terus berkembang mengenai laporan transformasi kimia yang terjadi oleh mekanokimia, tetapi dapat diakses dengan sulit atau tidak sama sekali dalam sebuah larutan. Demonstrasi yang mencolok dan awal dari ini adalah dimerisasi C60 oleh penggilingan dengan KCN yang bukannya hidrocyanasi yang diharapkan memberikan C120 berbentuk hartel. Demikian pula isomer trimerik C180 diperoleh dengan menggiling C60 dengan 4 dimetilaminopir. Baru-baru ini sebuah kelompok bernama Wang itu melaporkan bahwa penggilingan itu memungkinkan reaksi pembelahan ikatan CN yang dimediasi FeCl3 baru yang digunakan untuk menghasilkan indan yang menyatu dengan C60. Mekanokimia itu sendiri digunakan untuk menemukan dan mengembangkan kopling CN baru aryl sulfonamidesan carbodiimides yang siap terjadi oleh LAG, tapi dalam larutan gagal atau memberikan konversi yang buruk.
menunjukkan bagaimana mekanikimia memungkinkan akses ke reaksi baru yang meskipun bukan tidak mungkin, tetapi memiliki efisiensi rendah dalam sebuah larutan. Selanjutnya adalah energetics of mechanochemistry atau energetika dari mechanochemistry. Ada bukti yang berkembang bahwa penggilingan bola juga menawarkan keunggulan energi dibandingkan reaktivitas larutan. Misalnya eksplorasi mekanokimia Suzuki Miyaura atau oksidasi petolodin oleh KMNO4 mengungkapkan urutan besarnya efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pemanasan konvensional atau microwave. Namun pengolahan tersebut difokuskan pada kombinasi partikel yang membutuhkan mengatasi energi kisi yang sangat tinggi. Sebaliknya, mekanosintesis tampaknya sangat bergantung pada pencampuran partikel dan aktivasi permukaan, dan tidak memerlukan pengurangan ukuran partikel hingga skala nanometer. Sebuah studi tentang reaktivitas DLC Edel oleh McKissick memperkirakan bahwa energi maksimum yang dihasilkan oleh penggilingan adalah antara 95 kJ/mol dan 112 kJ per mol dengan komposisi campuran reaksi yang menunjukkan kondisi yang serupa dengan larutan pada 90 derajat Celcius. Sebuah pendekatan elegan untuk mengevaluasi input energi mekanik yang diperlukan untuk reaksi dilaporkan oleh Tumanov yang menggambarkan pengaturan untuk mengekspos campuran reaksi ke pulsa mekanik yang dapat diatur dari energi yang diketahui. Lalu ada metal organik material atau bahan organik logam. Mekanokimia sangat subur dalam mensintesis MOF atau metal organik framework dan bahan logam-logam organik lainnya. Waktu reaksi yang singkat dan konversi kuantitatif ditambah dengan kurangnya pelarut memungkinkan mekanokimia menyediakan MOF dengan cara yang lebih cepat dan lebih sederhana daripada rute konvensional. Lalu sintesis konvensional seringkali bersifat solvotermal dan memerlukan reagen logam yang dapat larut, misalnya nitrat atau klorida yang sifat eksplosif atau beracunnya merupakan tantangan bagi sintetis industri. Hal ini memberikan kepentingan khusus pada kemampuan mekanokimia untuk menggunakan sulfat, oksida, atau karbonat sebagai reaktan. Meskipun sintesis MOF atau metal organic framework dari oksida dapat dilakukan dengan penggilingan yang rapi, mekanisme kimia dengan bantuan cairan jauh lebih cepat. Selain memfasilitasi reaksi, cairan sering bertindak sebagai agen pengarah struktur dan pengisuruan, yang berarti bahwa sintetis kuantitatif membutuhkan aditif yang cukup untuk menempati pori-pori MOF. Teknik utama dalam mekanika MOF adalah LAG dan penggilingan berbantuan ion dan cairan, metode yang mirip dengan LAG, tetapi yang juga menggunakan garam katalik untuk aktivasi oksida logam. Teknik-teknik ini telah memungkinkan perakitan kuantitatif yang cepat dari hampir semua keluarga metal organic framework utama. Mekanokimia juga memungkinkan sintetis kuantitatif yang bersih dari target logam organik lainnya, misalnya bismut subsalisilat atau bahan aktif peptobismol dan LED, dan aluminium hidroksiquinolinan atau AlK3. Selanjutnya outlook untuk mekanokimia sendiri dengan cepat berkembang menjadi hampir setiap bidang kimia dan ilmu material, mengubah fokusnya dari paduan dan bahan anorganik menjadi katalis. Berkat perakitannya sendiri dari struktur molekul, sedangkan mekanokimia menawarkan alternatif yang lebih bersih dan efisien untuk mayoritas transformasi konvensional. Bidang ini masih mungkin pada tahap yang sama dengan kimia organik di pergantian abad ke-19. Untuk mekanokimia sendiri,
itu seringkali hanya interpretasi intuitif dari reaktif mekanokimia dan menjadi bidang kimia yang dipahami secara mekanis dan kuantitatif. Ini bisa dicapai hanya melalui pengembangan baru, terspesialisasi, instrumentasi, model teoritis yang tepat, dan ekstensif studi sistematis, dan mengintegrasikan ini menjadi umum. Model kuantitatif lingkungan reaksi mekanokimia. Ini harus mencakup pemahaman tentang distribusi bahan dan energi di bawah rezim yang berbeda dari mekanik, dampak, dan geser. Dan belajar bagaimana ini dapat digunakan untuk mengatur reaktivitas. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bu Resti dan teman-teman semua. Semoga dari materi yang kami bawakan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.